Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiani dari Prodi Budidaya Perairan dengan NIM S309201921011. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan kimia. Larutan kimia merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih. Berdasarkan jumlah zat yang ada dalam larutan, maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu terkecil adalah zat terlarut dan bagian terbesar adalah pelarut. Sifat larutan. Sifat-sifat fisika zat yang dicampurkan bisa berubah atau tidak, tetapi sifat-sifat kimianya tidak bisa berubah. Berikut adalah sifat-sifat larutan. Pertama, larutan dari campuran gula pasir dan air. Sifat kimianya tidak berubah, sedangkan sifat gula berubah dari kristalin menjadi molekuler. Yang kedua, larutan dari campuran air dan NaCl. Sifat kimia NaCl tidak berubah, sedangkan sifat fisika NaCl berubah dari kristalin menjadi ion-ionnya. Yang ketiga, larutan dari campuran air dan alkohol. Sifat kimia dan fisika setiap saat tidak berubah. Jenis-jenis larutan. Yang pertama, jenis larutan berdasarkan wujud pelarutnya. Larutan cair merupakan larutan yang wujud pelarutnya berupa zat cair. Yang kedua, larutan padat merupakan larutan yang wujud pelarutnya berbentuk padat. Yang ketiga, larutan zat merupakan larutan yang wujud pelarutnya berupa gas. Jenis larutan yang kedua adalah berdasarkan zat terlarutnya, yaitu larutan encer, merupakan larutan yang lebih sedikit mengandung solut atau zat terlarut dibandingkan dengan solvent atau zat pelarut. Yang kedua, larutan pekat, merupakan larutan yang lebih banyak mengandung solut atau zat terlarut dibandingkan dengan solvent atau zat pelarut. Yang ketiga, jenis larutan berdasarkan fase zat pelarut dan zat terlarutnya. Berdasarkan zat terlarut dan pelarutnya, larutan bisa dibedakan menjadi 9 jenis. Diantaranya adalah larutan gas, larutan gas dalam cairan, larutan gas dalam padatan, larutan gas dalam padatan, larutan cairan dalam cairan, larutan cairan dalam padatan, larutan padat dalam gas, larutan padat dalam cairan, yang terakhir larutan padat dalam padatan. Yang keempat, jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Yang pertama, larutan elektrolit, merupakan jenis larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit, merupakan jenis larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Yang kelima, jenis larutan berdasarkan tingkat kejenuhan. Larutan tak jenuh merupakan larutan yang mengandung zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Larutan jenuh merupakan larutan yang mengandung solut yang sepadan dengan solut, atau dengan kata lain, larutan yang partikelnya tepat habis bereaksi dengan reaksi. Larutan ini bisa tersaji jika hasil konsentrasi ion sama dengan Ksp, berarti larutan tepat jenuh. Yang ketiga, larutan sangat jenuh merupakan larutan yang lebih banyak mengandung solut daripada yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Larutan ini bisa terjadi jika hasil kali konsentrasi ion. Komponen larutan. Larutan memiliki dua komponen, yakni komponen pelarut dan terlarut. Komponen pelarut merupakan komponen yang jumlahnya lebih banyak atau strukturnya tidak berubah. Yang kedua, komponen dengan jumlah yang sedikit biasanya dinamakan zat terlarut. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.